Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang SKD TIU, yaitu terkait dengan penalaran logis. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada contoh-contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Semua ujian dapat dikerjakan dengan mudah kalau mau belajar materi yang tepat. Sebagian materi yang tepat bisa didapatkan dengan berlatih soal-soal 3 tahun sebelumnya. Kesimpulan yang tepat adalah A. Untuk memudahkan pengerjaan ujian, berlatihlah soal-soal. B. Belajar materi yang tepat, caranya adalah dengan berlatih soal-soal. C. Berlatih soal sangat penting untuk persiapan menghadapi ujian. D. Berlatih soal 3 tahun sebelumnya membuat ujian tidak mudah dikerjakan. E. Agar mudah mengerjakan ujian, berlatihlah mengerjakan soal 3 tahun sebelumnya. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja kita akan jawab soalnya, yaitu jawaban yang tepat adalah E. Ya, agar mudah mengerjakan ujian, berlatihlah mengerjakan soal 3 tahun sebelumnya. Nah, jadi ini sesuai dengan kedua pernyataan tersebut, teman-teman. Jadi lebih ini ya, karena menggunakan kata semua ujian dapat dikerjakan dengan mudah dan tepat. Nah, kemudian sebagian materi yang tepat bisa didapatkan dengan berlatih soal-soal 3 tahun sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau misalkan agar kita lebih mudah untuk mengerjakan ujian, maka berlatihlah mengerjakan soal 3 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena sebagian dari soal, karena sebagian ya, ini karena kata sebagian. Nah, ini pernyataannya sebagian. Jadi sebagian dari soal itu ada muncul. Nah, jadi seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Agar mudah mengerjakan ujian, berlatihlah mengerjakan soal 3 tahun sebelumnya. Jadi disesuaikan ya, pernyataan pertama dengan pernyataan kedua itu disesuaikan. Jadi tarik kesimpulannya berdasarkan kedua pernyataan tersebut atau kedua premis tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak membuat pusing. Kesimpulan yang tepat adalah A. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. B. Semua mimpi Anda akan membuat pusing. C. Kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. D. Kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. E. Sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, kalau misalkan kita lihat pernyataan ini ya, yang pertama dan yang kedua, kemudian ditarik kesimpulan, ini kalau kita lihat pilihan jawabannya ini nggak sesuai ya. Nah, jadi kita lihat jawaban yang tepat adalah E. Sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Disesuaikan dengan kedua pernyataan tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat kesimpulan dari
A, B, C, dan D itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan masing-masing pernyataan di dalam soal. Nah, kalau misalkan E sesuai dengan kalimat pertama, di mana syarat agar mimpi menjadi kenyataan adalah tidak banyak tidur, yaitu maknanya tidak banyak tidur berarti sedikit tidur. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jelas ya? Nah, jadi langsung bisa kita tarik kesimpulan, tidak banyak tidur maknanya sedikit tidur, yaitu membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Ya, jelas ya teman-teman? Sebenarnya kalau dalam masalah premis, penalaran silogisme ataupun penalaran logis, itu pernyataan pertama dan kedua, pernyataan pertama, kemudian pernyataan kedua ini berkesinambungan. Ya, jadi harus pandai-pandai kita dalam menyimpulkan ya, menarik kesimpulan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa suka sepak bola. B. Beberapa mahasiswa lulusan SMA. C. Beberapa mahasiswa suka sepak bola. D. Semua mahasiswa tidak suka sepak bola. E. Tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C. Beberapa mahasiswa suka sepak bola. Nah, ini kenapa jawabannya ini? Kita lihat lagi premis yang pertama ataupun pernyataan yang pertama itu menggunakan kata semua. Ya, kata-kata semua yang berarti tanpa pengecualian. Nah, sedangkan premis yang kedua ataupun pernyataan yang kedua itu menggunakan kata beberapa. Nah, jadi kesimpulan yang tepat adalah beberapa mahasiswa suka sepak bola. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. B. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. C. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. D. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah D, ya. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Nah, jadi kita lihat kalimat pertama ini menggunakan kata-kata semua. Ini sebenarnya udah saya jelaskan ya, ada di video sebelumnya itu lebih rinci saya jelaskannya. Itu soalnya nggak banyak, namun penjelasannya itu lebih luas. Itu di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan lihat video saya di episode 1 ya, tentang penalaran silogisme. Jadi gitu. Kemudian kalau misalkan semua menyebutkan syarat tidak apa? Di sini seperti yang saya katakan, kata-kata semua itu tidak ada pengecualian. Itu aja ingat. Tidak ada pengecualian. Sehingga bagi kendaraan yang memenuhi syarat yang ditentukan tidak akan bisa melewati tol. Nah, jadi semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Jadi kalau misal kendaraan yang nggak membayar, berarti dia nggak bisa melewati tol. Nah, kemudian di bawahnya itu sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Maknanya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah beberapa kendaraan tidak melewati tol. Jelas ya teman-teman? Kenapa beberapa kendaraan tidak melewati tol? Karena sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Karena tidak membawa uang berarti tidak bisa
lewati tol. Karena setiap orang yang melewati tol harus membayar semua tanpa pengecualian. Nah, jadi premis pertama dengan premis kedua selalu berkesinambungan. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Seekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir per hari dalam seminggu. Badu selalu memberikan telur ayam kepada bude. Kesimpulan yang tepat adalah A. Dalam 2 hari telur ayam badu berjumlah 5 butir. B. Badu mempunyai telur ayam yang banyak. C. Bude mempunyai banyak telur ayam. D. Badu mempunyai banyak telur ayam. E. Badu menyimpan telur ayam. Ini maaf ya teman-teman, yang C ini tadi apa? Yang C ini adalah bude ya. Bude mempunyai banyak telur ayam, salah baca tadi karena hampir sama bude, badu ya. Kemudian yang D, badu mempunyai banyak telur ayam. Oke, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C. Bude mempunyai banyak telur ayam. Nah, jadi dalam pernyataannya itu ada dikatakan seekor ayam badu, 1 ekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir per hari dalam seminggu. Nah, kemudian badu selalu memberikan semua telur ayam kepada bude. Maknanya bude mempunyai banyak telur ayam. Jelas? Iya kan? Disesuaikan dia, ya. Jadi kalimatnya itu udah jelas menyebutkan bahwa badu selalu memberikan ke bude. Sehingga kondisi sekarang adalah bude punya banyak telur ayam. Jelas ya? Nah, kalau misalkan kesimpulan yang A, B, D, dan E itu tidak dapat ditarik kesimpulan berdasarkan premis yang di atas ya, premis ini teman-teman. Jadi jelas ya. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Kesimpulan yang tepat adalah A. Ikan paus tidak hidup di darat. B. Ikan paus hidup di darat. C. Ikan paus belum tentu hidup di darat. D. Ikan paus hidup di laut. E. Ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C, ya. Ikan paus belum tentu hidup di darat. Nah, jadi ini lihat kata kuncinya teman-teman, yaitu kebanyakan. Kebanyakan itu maknanya tidak semua. Nah, jadi kalau misalkan jawaban A, ya, jawaban A dan B ini tidak bisa menjadi suatu kesimpulan. Ikan paus tidak hidup di darat, nggak bisa. Kemudian ikan paus hidup di darat, nggak bisa dijadikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah ikan paus belum tentu hidup di darat. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Semua ikan bernafas dengan insang. X adalah jenis ikan. Kesimpulan yang tepat adalah A. X bernafas dengan insang. B. X bukan jenis ikan. C. X tidak bernafas dengan insang. D. X belum tentu bernafas dengan insang. E. X bernafas dengan insang dan paru-paru. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini mudah ya soalnya. Udah jelas dari pernyataannya ya. Langsung saja, jawaban yang tepat adalah A. Bernafas dengan insang. Kenapa? Karena semua ikan bernafas dengan insang. X adalah jenis ikan, karena dia ikan makanya dia bernafas dengan insang sesuai dengan pernyataan yang ditulis. Oke, jelas ya.
Kemudian kita lihat soal selanjutnya. Semua tentara harus berbadan sehat. Sebagian tentara berbobot 70 kg. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. B. Semua tentara harus memiliki bobot 70 kg dan berbadan sehat. C. Semua tentara yang memiliki bobot 70 kg harus berbadan sehat. D. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki bobot 70 kg dan menjadi tentara. E. Semua orang yang berbadan sehat menjadi tentara. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. Nah, jadi kalimat yang menggunakan kata semua, sebagian itu akan menghasilkan kesimpulan dengan kata sebagian, ya, yaitu semua kemudian sebagian. Ini kebanyakan ya, teman-teman. Jadi kesimpulan yang ditarik itu kebanyakan itu adalah sebagian, ya. Keseringannya seperti itu, teman-teman, yaitu sebagian. Makanya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. Oke, jelas ya, teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Ini enggak ada ya, ini enggak ada. Salah pengetikan, teman-teman. Jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Bila T sama dengan X, maka A. T sama dengan Y, B. T tidak sama dengan X, C. Z tidak sama dengan Y, D. X sama dengan Z, E. T sama dengan X sama dengan Y. Nah, teman-teman, ini apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah E. T sama dengan X sama dengan Y, ya. Di mana X, ya, X sama dengan Y, kemudian X tidak sama dengan Z. X tidak sama dengan Z. Nah, jadi maknanya dapat disimpulkan bahwasanya Y tidak sama dengan Z. Ya, Y tidak sama dengan Z. Nah, sehingga T, ya, sehingga T sama dengan X sama dengan Y. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jelas ya? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Sebagian PNS pernah menjadi ketua RT. Kesimpulan yang tepat adalah A. PNS itu selalu berjiwa sosial. B. Semua orang yang pernah menjadi PNS itu ketua RT. C. Sebagian PNS seharusnya berjiwa sosial. D. Semua pengurus koperasi berjiwa sosial. E. Semua pengurus koperasi pernah menjadi ketua RT. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C. Sebagian PNS seharusnya berjiwa sosial. Nah, jadi ini dari kedua premis, ya, ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Kemudian sebagian PNS pernah menjadi ketua RT. Jadi kesimpulan dari dua premis ini itu menggunakan kata-kata semua dan sebagian, ya. Yang maknanya ketua RT seharusnya berjiwa sosial, ya, seperti itu. Nah, jadi
pasti kalau misalkan kata-kata sebagian itu pasti menghasilkan simpulan kata-kata sebagian yang selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan sebagian berarti enggak semua, ya. Jadi seperti itu. Makanya sebagian PNS pernah menjadi ketua RT. Berarti sebagian PNS seharusnya berjiwa sosial. Jadi premis pertama dengan premis kedua ini selalu berkesinambungan. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, jadi dalam tipe-tipe soal penalaran logis itu memang penalaran yang tidak langsung, teman-teman. Ya, jadi penalaran yang tidak langsung dalam aspek silogisme ataupun logis itu ada premis ya, terdapat premis. Kemudian premis itu bagaimana cara kita itu dalam menarik kesimpulan. Nah, jadi ada premisnya itu bersifat umum dan ada juga premis yang bersifat khusus, teman-teman. Jadi kita kadang-kadang salah dalam cara menentukan kesimpulan dari kedua premis. Kadang-kadang menjebak gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak terbiasa, itu kita sulit dalam menyimpulkan. Jadi seolah-olah itu semua jawabannya itu benar. Nah, jadi kalau dalam aspek premis itu kita sesuaikan dengan soal. Jadi cara penarikan kesimpulan itu berdasarkan soal. Jadi tidak perlu kita menilai pernyataan itu benar atau salah, ya. Walaupun pernyataan itu salah, kita sesuaikan dengan soal cara penarikan kesimpulannya gitu. Disesuaikan apa yang diminta di soal. Jadi jangan pikir nggak cocok jawabannya. Jangan pikir itu. Kalau misalnya kita pikir itu nggak cocok, maka kita itu salah gitu. Jadi jangan lihat kecocokannya, tapi lihat soalnya. Cara menarik kesimpulannya itu berdasarkan soal. Itu yang harus diperhatikan baik-baik, berdasarkan soal. Apa yang diminta di soal itu, apa yang dibuat di premis tersebut, kedua premis tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dalam hal silogisme ataupun logis itu banyak menggunakan kata-kata semua, sebagian, maka, jika, ada. Kemudian ada juga itu sebagian itu bisa sama dengan sementara, kemudian ada juga ada gitu. Nah, jadi ada juga menggunakan kata-kata seperti atau, ya, itu ada. Nah, jadi dalam hal silogisme itu emang penalaran, emang kita yang mencerna itu soal itu. Jadi emang jawabannya itu emang udah ada gitu. Jawaban udah ada di pertanyaan, tinggal kita ambil kesimpulan dari pernyataan tersebut. Nah, jadi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Jadi kan kalau kebanyakan muncul soalnya itu menggunakan kata-kata semua dan sebagian, itu selalu muncul seperti itu. Dan setiap tahun ya, baik itu tahun 2018 yang lalu dan 2019 yang lalu, itu tes seleksi CPNS itu selalu keluar penalaran silogisme. Itu ada sekitar 3 soal atau 4 ya, 3 atau 4 soal itu ada. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ya, harus perhatikan baik-baik. Itu jangan sampai terkecoh ya. Kalau dalam hal TIU mungkin kita banyak hal-hal yang mungkin kita itu nggak paham. Jadi kalau misalkan kita itu kan kalau di TIU itu ada tentang sinonim, antonim, anonim ya. Kemudian penalaran analistik, kemudian adanya aritmatika, kemudian adanya pecahan, adanya deret, itu banyak yang muncul ya. Kemudian ada lagi tentang dan sebagainya, banyak. Jadi itu ada 35 soal. Jadi itu dalam aspek tersebut pahami saja bentuk-bentuknya. Nah, kemudian ada jarak tempuh, itu juga ada muncul ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke? Udah jelas semua ya teman-teman? Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam pengupasan soal, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada komentar, saran, kritikan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi.
Dan nantikan terus video-video selanjutnya terkait tentang CPNS 2021. Insya Allah akan diupdate seupdate-update-nya. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.